Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur saya ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat serta karunia-Nya sehingga saya dapat menyelesaikan pembuatan video ini. Salawat berangkaikan salam saya sanjung sajikan kepada baginda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan sahabat beliau yang telah membawa umat manusia dari zaman kebodohan hingga pada zaman dengan ilmu pengetahuan seperti sekarang ini. Saya, Rizka Amelia dengan NIM 230320051 dari Program Studi Agribisnis, jurusan Agribisnis, Fakultas Pertanian, Universitas Maliku Saleh. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan materi ekonomi syariah tentang prinsip konsumsi dalam Islam. Ekonomi syariah merupakan sistem ekonomi yang berlandaskan pada ajaran Islam yang bersumber dari Al-Quran dan hadis sebagai pedoman utama dalam kehidupan umat muslim. Sistem ekonomi ini tidak hanya mengatur aspek materi dalam kegiatan ekonomi, tetapi juga mengintegrasikan nilai-nilai spiritual, moral, dan etika dalam setiap aktivitas yang dilakukan. Dengan demikian, ekonomi syariah hadir sebagai solusi yang mengatur kehidupan ekonomi manusia agar berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip keislaman. Berbeda dengan sistem ekonomi konvensional yang cenderung berfokus pada pencapaian keuntungan material dan kepuasan individu semata, ekonomi syariah memiliki cakupan yang lebih luas. Sistem ini tidak hanya mengejar keuntungan duniawi, tetapi juga memperhatikan aspek keadilan, keseimbangan, tanggung jawab sosial, serta keberkahan dalam setiap aktivitas ekonomi. Oleh karena itu, setiap kegiatan ekonomi dalam Islam harus dilandasi oleh nilai-nilai yang tidak merugikan orang lain, serta menjaga keharmonisan dalam masyarakat. Dalam ekonomi syariah, seluruh kegiatan ekonomi dipandang sebagai bagian dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal ini berarti bahwa setiap aktivitas ekonomi, baik konsumsi, produksi, distribusi, maupun transaksi lainnya harus dilakukan dengan niat yang benar serta sesuai dengan ketentuan syariat. Seorang muslim dituntut untuk selalu bersikap jujur, amanah, adil, dan tidak melakukan praktik-praktik yang dilarang seperti penipuan, riba, dan eksploitasi. Konsumsi dalam Islam tidak hanya dimaknai sebagai kegiatan menggunakan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan hidup, tetapi juga harus memperhatikan aspek halal, thayyib, serta tidak berlebihan. Islam mengajarkan agar manusia mampu mengendalikan keinginan, membedakan antara kebutuhan dan keinginan, serta menggunakan harta secara bijaksana. Dengan demikian, konsumsi tidak hanya memberikan manfaat secara fisik, tetapi juga bernilai ibadah dan mendatangkan keberkahan. Sementara itu, produksi dalam ekonomi syariah tidak semata-mata bertujuan untuk memperoleh keuntungan sebesar-besarnya, tetapi juga diarahkan untuk menciptakan kemaslahatan bagi masyarakat luas. Kegiatan produksi harus menghasilkan barang dan jasa yang halal, bermanfaat, serta tidak merusak lingkungan maupun tatanan sosial. Selain itu, produsen juga dituntut untuk bersikap adil kepada pekerja dan konsumen serta menghindari segala bentuk kecurangan dalam proses produksinya. Dengan penerapan prinsip-prinsip tersebut, ekonomi syariah diharapkan mampu menciptakan sistem perekonomian yang lebih adil, seimbang, dan berkelanjutan. Sistem ini tidak hanya berorientasi pada kesejahteraan individu, tetapi juga pada kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Pada akhirnya, ekonomi syariah menjadi sarana untuk mewujudkan kehidupan ekonomi yang harmonis, berkah, dan sesuai dengan tuntunan syariat Islam. Yang pertama masuk yang materi pertama itu pengertian konsumsi. Yang pertama, pengertian konsumsi secara umum. Konsumsi adalah kegiatan menggunakan atau memanfaatkan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia dalam kehidupannya sehari-hari. Kegiatan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari aktivitas ekonomi karena setiap manusia pasti membutuhkan barang dan jasa untuk mempertahankan keberlangsungan hidupnya. Konsumsi dilakukan oleh individu, keluarga, maupun kelompok masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya masing-masing. Dalam ilmu ekonomi, konsumsi dipahami sebagai salah satu kegiatan ekonomi yang sangat penting karena menjadi tujuan akhir dari seluruh rangkaian kegiatan ekonomi.
yaitu produksi dan distribusi. Barang dan jasa yang telah diproduksi oleh produsen kemudian disalurkan melalui proses distribusi hingga akhirnya digunakan oleh konsumen. Dengan demikian, konsumsi menjadi tahap akhir yang menentukan apakah suatu barang atau jasa benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat. Konsumsi juga berkaitan erat dengan pemenuhan berbagai jenis kebutuhan manusia, mulai dari kebutuhan primer, sekunder, hingga tersier. Kebutuhan primer adalah kebutuhan dasar yang harus dipenuhi untuk bertahan hidup, seperti makanan, minuman, pakaian, dan tempat tinggal. Adapun kebutuhan sekunder merupakan kebutuhan tambahan yang menunjang kehidupan seperti alat transportasi dan peralatan rumah tangga. Sedangkan kebutuhan tersier adalah kebutuhan mewah yang bersifat pelengkap seperti barang-barang bermerek dan hiburan mahal. Selain itu, kebutuhan manusia yang dipenuhi melalui konsumsi tidak hanya bersifat fisik atau jasmani, tetapi juga mencakup kebutuhan rohani. Kebutuhan rohani ini berkaitan dengan aspek psikologis dan spiritual manusia, seperti kebutuhan akan pendidikan, hiburan yang sehat, serta layanan kesehatan yang menunjang kesejahteraan hidup. Oleh karena itu, konsumsi tidak hanya sekedar penggunaan barang, tetapi juga pemanfaatan jasa yang memiliki peran penting dalam kehidupan manusia. Konsumsi dalam kehidupan sehari-hari dapat dilihat dari berbagai aktivitas yang dilakukan manusia. Contohnya adalah makan dan minum untuk memenuhi kebutuhan energi tubuh, menggunakan pakaian untuk melindungi tubuh dan menjaga kesopanan, menggunakan jasa transportasi untuk memudahkan mobilitas, serta memanfaatkan alat komunikasi seperti telepon genggam dan internet untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi. Selain itu, penggunaan jasa pendidikan dan kesehatan juga termasuk dalam kegiatan konsumsi karena memberikan manfaat langsung bagi peningkatan kualitas hidup manusia. Dalam kegiatan ekonomi, konsumsi memiliki hubungan yang sangat erat dengan pendapatan seseorang. Umumnya, semakin tinggi pendapatan yang dimiliki seseorang, maka semakin besar pula kemampuan untuk melakukan konsumsi. Dengan demikian, tingkat konsumsi tidak hanya dipengaruhi oleh pendapatan, tetapi juga oleh gaya hidup, lingkungan sosial, dan tingkat kebutuhan masing-masing individu. Meskipun konsumsi merupakan hal yang penting, kegiatan ini harus dilakukan secara bijaksana dan terencana. Konsumsi tidak terkontrol dapat menyebabkan pemborosan, ketidakseimbangan keuangan, bahkan dapat merugikan diri sendiri dalam jangka panjang. Oleh karena itu, setiap individu perlu mampu membedakan antara kebutuhan dan keinginan agar kegiatan konsumsi tetap sesuai dengan kemampuan dan tidak berlebihan. Yang B, adapun pengertian konsumsi menurut Islam. Dalam pandangan Islam, konsumsi adalah kegiatan menggunakan harta, barang maupun jasa untuk memenuhi kebutuhan hidup dengan cara yang halal, baik, dan tidak berlebihan. Konsumsi dalam Islam tidak hanya bertujuan untuk memperoleh kepuasan materi atau kesenangan duniawi, tetapi juga sebagai bentuk ibadah dan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang telah diberikan. Islam mengajarkan bahwa setiap muslim diperbolehkan menikmati rezeki yang halal, namun tetap harus menjaga keseimbangan dan menghindari perilaku yang berlebihan atau israf. Oleh karena itu, seorang muslim dituntut untuk bijaksana dalam membelanjakan hartanya serta memperhatikan manfaat dari barang dan jasa yang dikonsumsi. Selain itu, konsumsi dalam Islam juga harus memperhatikan nilai moral dan sosial. Seorang muslim dianjurkan untuk tidak boros, tidak sombong dalam menggunakan harta, serta tetap peduli terhadap kebutuhan orang lain melalui sedekah, zakat, dan berbagi rezeki. Dasar Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, dalam Quran surah Al-A'raf ayat 31, yaitu maka dan minumlah tetapi jangan berlebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan. Ayat tersebut menjelaskan bahwa Islam memperbolehkan manusia untuk makan, minum, dan menikmati berbagai kenikmatan hidup, tetapi harus dilakukan secara wajar dan tidak melampaui batas. Sikap berlebihan dalam konsumsi dapat menimbulkan pemborosan serta membawa dampak buruk bagi diri sendiri maupun masyarakat.
Dengan demikian, konsumsi menurut Islam menekankan pada prinsip-prinsip yang tidak hanya berorientasi pada pemenuhan kebutuhan materi, tetapi juga mengandung nilai spiritual dan moral. Setiap muslim dalam melakukan kegiatan konsumsi harus memperhatikan aturan yang telah ditetapkan oleh syariat agar tidak menyimpang dari ajaran Islam serta tetap berada dengan koridor yang benar. Prinsip yang pertama dalam konsumsi adalah mengonsumsi barang yang halal dan baik atau halalan thayyiban. Dalam Islam, setiap barang dan jasa yang dikonsumsi harus berasal dari sumber yang halal, baik dari segi cara memperolehnya maupun zatnya. Selain itu, barang tersebut juga harus bersifat thayyib, yaitu memberikan manfaat, kebaikan, serta tidak membahayakan bagi tubuh, akal, dan kehidupan manusia secara keseluruhan. Konsumsi yang halal dan baik tidak hanya berkaitan dengan aspek fisik, tetapi juga memiliki dampak spiritual. Makanan atau barang yang haram dapat mempengaruhi perilaku, kesehatan, serta keberkahan hidup seseorang. Oleh karena itu, Islam sangat menekankan umatnya untuk selalu berhati-hati dalam memilih dan menggunakan produk agar terhindar dari hal-hal yang dilarang. Selain itu, prinsip juga mengajarkan umat Islam untuk lebih selektif dan bijaksana dalam memenuhi kebutuhan hidup. Setiap konsumsi harus mempertimbangkan manfaatnya, bukan sekedar keinginan, sehingga tidak menimbulkan mudarat bagi diri sendiri maupun orang lain. Dengan demikian, prinsip halalan thayyiban menjadi dasar utama dalam konsumsi Islam yang bertujuan untuk menjaga kesehatan, baik kebaikan hidup, serta keberkahan dalam setiap aktivitas konsumsi. Prinsip yang kedua adalah dalam konsumsi adalah tidak berlebihan atau boros. Dalam Islam, sikap berlebihan dalam menggunakan harta sangat dilarang karena dapat menimbulkan pemborosan serta mengganggu keseimbangan dalam kehidupan individu maupun masyarakat. Harta yang dimiliki harusnya digunakan dengan bijaksana sesuai dengan kebutuhan, bukan sekedar hanya untuk keinginan yang tidak terbatas. Seorang muslim dianjurkan untuk hidup sederhana dan tidak berlebih-lebihan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Setiap pengeluaran harus dipertimbangkan dengan baik agar tidak menimbulkan pemborosan yang dapat merugikan diri sendiri maupun orang lain. Dengan menghindari sikap boros, seseorang dapat lebih mengendalikan diri dan memanfaatkan rezeki secara lebih bermanfaat. Selain itu, larangan berlebihan juga bertujuan untuk menjaga agar harta tidak habis sia-sia dan tetap dapat digunakan untuk hal-hal yang lebih penting, seperti membantu sesama, menabung, atau investasi yang bermanfaat. Hal ini sejalan dengan ajaran Islam yang mendorong umatnya untuk bersikap hemat dan bertanggung jawab dalam mengelola rezeki. Dengan demikian, prinsip tidak berlebihan dalam mengkonsumsi mengajarkan umat Islam untuk hidup sederhana, seimbang, dan bijaksana dalam menggunakan harta sesuai kebutuhan tanpa mengikuti hawa nafsu. Prinsip yang ketiga adalah dalam konsumsi adalah mengutamakan kebutuhan daripada keinginan. Dalam Islam, setiap individu diajarkan untuk mampu membedakan antara kebutuhan yang harus dipenuhi demi kelangsungan hidup dan keinginan yang sifatnya hanya tambahan atau pelengkap. Kebutuhan mencakup hal-hal pokok seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, pendidikan, dan kesehatan. Sedangkan keinginan biasanya berkaitan dengan hal-hal yang tidak mendesak atau bersifat gaya hidup. Pentingnya prinsip ini agar seseorang tidak terjebak dalam perilaku konsumtif yang berlebihan dan tidak terkendali. Jika seseorang lebih mengutamakan keinginan daripada kebutuhan, maka ia akan cenderung menghabiskan harta untuk hal-hal yang kurang bermanfaat dan dapat mengganggu kestabilan keuangan pribadi maupun keluarga. Islam mengajarkan umatnya untuk bersikap bijak dalam mengelola rezeki dan mendahulukan kebutuhan yang benar-benar penting. Dengan demikian, seseorang dapat menjaga keseimbangan dalam pengeluaran serta menghindari pemborosan dan perilaku yang berlebih-lebihan. Dengan penerapan prinsip ini, kehidupan seseorang akan menjadi lebih teratur, hemat, dan terarah, sehingga harta yang dimiliki dapat dimanfaatkan secara optimal untuk hal-hal yang bermanfaat dan bernilai ibadah. Prinsip yang keempat dalam konsumsi adalah menggunakan harta secara bertanggung jawab.
Dalam pandangan Islam, harta yang dimiliki manusia pada hakikatnya merupakan amanah dari Allah Subhanahu wa taala yang harus dikelola dan digunakan dengan sebaik-baiknya. Oleh karena itu, setiap penggunaan harta tidak boleh dilakukan secara sembarangan, tetapi harus dipertimbangkan dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab. Menggunakan harta secara bertanggung jawab berarti memanfaatkannya untuk hal-hal yang baik, bermanfaat, dan sesuai dengan kebutuhan, tanpa merugikan diri sendiri maupun orang lain. Seseorang muslim dituntut untuk tidak hanya memikirkan kepentingan pribadi, tetapi juga memperhatikan dampak dari pengelolaan hartanya terhadap keluarga, masyarakat, dan lingkungan sekitar. Selain itu, tanggung jawab dalam penggunaan harta juga mencakup sikap hati-hati dalam membelanjakan rezeki agar tidak terjadi pemborosan atau penggunaan yang tidak tepat. Harta seharusnya digunakan untuk hal-hal yang memberikan manfaat jangka panjang seperti kebutuhan pokok, pendidikan, sedekah, dan kegiatan yang bernilai kebaikan. Dengan demikian, prinsip penggunaan harta secara bertanggung jawab mengajarkan umat Islam untuk menjadi pribadi yang bijak, amanah, dan peduli sehingga harta yang dimiliki tidak hanya bermanfaat secara duniawi tetapi juga bernilai ibadah dan membawa keberkahan. Prinsip yang kelima dalam konsumsi adalah menjadikan konsumsi sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam Islam, setiap aktivitas manusia, termasuk kegiatan konsumsi, dapat bernilai ibadah apabila dilakukan dengan niat yang benar dan sesuai dengan ketentuan syariat. Konsumsi tidak hanya dipandang sebagai kegiatan untuk memenuhi kebutuhan fisik semata, tetapi juga sebagai bagian dari upaya menjaga tubuh agar tetap sehat dan kuat dalam menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Misalnya mengkonsumsi makanan yang halal dan bergizi bertujuan agar seseorang memiliki energi yang cukup untuk melaksanakan sholat, bekerja, dan beraktivitas dalam kebaikan. Selain itu, penggunaan harta dalam konsumsi juga harus diarahkan pada hal-hal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala seperti membeli kebutuhan yang bermanfaat, membantu keluarga, bersedekah, serta menghindari pemborosan dan kemaksiatan. Dengan demikian, setiap pengeluaran yang dilakukan dapat memberikan nilai kebaikan tidak hanya di dunia tapi di akhirat. Dengan menjadikan konsumsi sebagai sarana ibadah, seorang muslim akan lebih berhati-hati dalam membelanjakan hartanya dan selalu berusaha agar setiap aktivitasnya bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hal ini menunjukkan bahwa konsumsi dalam Islam tidak hanya bersifat material tetapi juga memiliki dimensi spiritual yang sangat penting. Dengan menerapkan prinsip-prinsip tersebut, konsumsi dalam Islam tidak hanya memenuhi kebutuhan duniawi, tetapi juga sebagai bagian dari ibadah yang membawa keberkahan dalam kehidupan. Yang kedua ada konsumsi dalam ekonomi syariah. Yang pertama A. Pengertian konsumsi dalam ekonomi syariah. Konsumsi dalam ekonomi syariah adalah kegiatan menggunakan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan hidup yang dilakukan sesuai dengan aturan dan nilai-nilai Islam. Barang dan jasa yang dikonsumsi harus memenuhi prinsip halal, bermanfaat, serta tidak bertentangan dengan syariat Islam. Dalam ekonomi syariah, konsumsi tidak hanya bertujuan untuk memperoleh kepuasan pribadi semata, tetapi juga diarahkan untuk mencapai kesejahteraan sosial, keberkahan hidup, dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, setiap muslim dianjurkan untuk menggunakan hartanya secara bijaksana, seimbang, dan bertanggung jawab. Konsumsi dalam ekonomi syariah memiliki beberapa kriteria penting yang menjadi pedoman bagi setiap muslim dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Kriteria ini tidak hanya mengatur aspek ekonomi, tapi juga mencerminkan nilai-nilai moral, spiritual, dan sosial yang sesuai dengan ajaran Islam. Prinsip yang pertama adalah halal, yaitu barang dan jasa yang digunakan harus diperbolehkan menurut Islam, menurut syariat Islam. Hal ini mencakup kehalalan zatnya maupun cara memperolehnya. Konsumsi yang tidak halal dilarang karena dapat merusak keberkahan hidup dan bertentangan dengan ajaran Islam. Kriteria yang kedua adalah bermanfaat, yaitu setiap barang atau jasa yang dikonsumsi harus memberikan kebaikan bagi tubuh, akal, dan kehidupan manusia. Manfaat ini bisa berupa menjaga kesehatan, meningkatkan pengetahuan, atau mendukung aktivitas yang positif dalam kehidupan sehari-hari. Kriteria yang ketiga adalah tidak berlebihan, yaitu konsumsi harus dilakukan secara wajar dan sesuai kebutuhan.
Islam melarang sikap boros atau berlebihan karena dapat menimbulkan pemborosan, ketidakseimbangan ekonomi, serta merugikan diri sendiri maupun orang lain. Kriteria yang keempat adalah tidak merugikan diri sendiri maupun orang lain, baik dari segi kesehatan, moral, maupun sosial. Konsumsi yang baik seharusnya tidak menimbulkan dampak negatif seperti merusak kesehatan, mengganggu ketertiban sosial, atau merugikan lingkungan sekitar. Adapun kriteria yang kelima adalah dilakukan untuk memperoleh ridho Allah Subhanahu wa taala, yaitu setiap aktivitas konsumsi harus dilandasi niat yang benar. Dengan niat yang baik, kegiatan konsumsi tidak hanya menjadi aktivitas duniawi, tetapi juga bernilai ibadah yang mendatangkan pahala dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian, konsep konsumsi dalam ekonomi syariah menekankan keseimbangan antara kebutuhan material dan spiritual, sehingga Muslim tidak hanya mempertimbangkan kepuasan duniawi, tetapi juga dampak konsumsi terhadap kehidupan akhirat, masyarakat, dan lingkungan sekitar. Yang kedua ada karakteristik konsumsi syariah. Konsumsi dalam ekonomi syariah memiliki karakteristik yang berbeda dengan konsumsi dalam ekonomi konvensional. Dalam Islam, kegiatan konsumsi tidak hanya bertujuan memenuhi kebutuhan hidup, tetapi juga harus sesuai dengan nilai-nilai syariat dan memberikan manfaat bagi kehidupan manusia. Berikut ini beberapa karakteristik konsumsi syariah. Yang pertama, mengkonsumsi barang halal. Dalam ekonomi syariah, setiap barang dan jasa yang dikonsumsi harus memenuhi prinsip baik halal dari segi zatnya maupun cara memperolehnya. Halal berarti sesuatu yang diperbolehkan oleh syariat Islam dan tidak mengandung unsur yang dilarang oleh agama. Oleh karena itu, seorang muslim wajib memastikan apakah bahwa yang dikonsumsi ini berasal dari sumber yang benar dan sesuai dengan ketentuan Islam. Islam dengan tegas melarang umatnya mengkonsumsi barang yang haram atau diperoleh dengan cara yang tidak dibenarkan seperti penipuan, riba, pencurian, korupsi, dan segala bentuk transaksi yang merugikan orang lain. Hal ini karena sumber rezeki yang tidak halal akan berdampak pada kehidupan seseorang, baik secara moral, spiritual, maupun sosial. Contoh penerapan konsumsi barang halal dalam kehidupan sehari-hari antara lain mengkonsumsi makanan dan minuman yang telah dipastikan kehalalannya, menggunakan pakaian yang diperoleh dari penghasilan yang halal, serta memenuhi kebutuhan hidup dari pekerjaan yang sesuai dengan ajaran Islam. Dengan demikian, seorang muslim tidak hanya memperhatikan apa yang dikonsumsi, tetapi juga bagaimana cara memperoleh barang tersebut. Prinsip halal ini memiliki tujuan yang sangat penting, yaitu menjaga kebersihan diri, kesehatan tubuh, serta keberkahan dalam kehidupan. Dengan mengkonsumsi barang yang halal, seorang muslim diharapkan dapat menjalani kehidupan yang lebih tenang, baik, dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua itu tidak berlebih-lebihan atau israf. Dalam ekonomi syariah, Islam sangat menekankan pentingnya sikap sederhana dalam kegiatan konsumsi dan melarang perilaku berlebih-lebihan atau israf. Israf adalah tindakan yang menggunakan harta secara berlebihan, tidak sesuai kebutuhan, atau melampaui batas kewajaran. Seorang muslim dianjurkan untuk hidup sederhana, hemat, dan menggunakan harta sesuai dengan kebutuhan yang benar-benar diperlukan. Sikap konsumtif yang hanya mengikuti hawa nafsu dapat menimbulkan berbagai dampak negatif seperti pemborosan harta, ketidakseimbangan keuangan, serta hilangnya rasa syukur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala. Selain itu, perilaku berlebihan juga dapat merugikan orang lain karena harta tidak digunakan secara efektif dan tidak memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat. Allah Subhanahu wa taala telah memperingatkan dalam Al-Qur'an tentang larangan bersikap berlebihan dalam konsumtif. Bagaimana firman-Nya, yaitu dalam Quran surah Al-A'raf ayat 31. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. Ayat ini menunjukkan bahwa Allah tidak meridhoi perilaku boros dan melampaui batas dalam menggunakan rezeki yang telah diberikan. Oleh karena itu, setiap muslim harus mampu mengendalikan diri dalam mengkonsumsi barang dan jasa agar tidak terjebak dalam gaya hidup yang berlebihan. Dengan demikian, konsumsi dalam Islam harus dilakukan secara bijaksana, seimbang, dan sesuai kebutuhan. Sikap ini tidak hanya menjadi kestabilan ekonomi individu, tetapi juga mencerminkan akhlak yang baik
serta rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, memperhatikan kemaslahatan. Dalam ekonomi syariah, kegiatan konsumsi tidak hanya berfokus pada pemenuhan kebutuhan pribadi, tetapi juga harus memperhatikan aspek kemaslahatan atau manfaat yang dihasilkan. Kemaslahatan berarti segala bentuk konsumsi yang memberikan kebaikan bagi diri sendiri sekaligus membawa dampak positif bagi masyarakat luas. Dengan demikian, setiap barang dan jasa yang dikonsumsi sebaiknya tidak hanya bernilai guna secara individu, tetapi juga memiliki nilai sosial yang baik. Konsumsi yang memperhatikan kemaslahatan harus mampu mendukung berbagai aspek kehidupan seperti kesehatan, pendidikan, produktivitas, serta kesejahteraan sosial. Barang yang dikonsumsi diharapkan dapat meningkatkan kualitas hidup seseorang sekaligus tidak menimbulkan kerugian bagi orang lain maupun lingkungan sekitar. Contoh penerapan prinsip ini dalam kehidupan sehari-hari antara lain membeli makanan yang bergizi agar menjaga kesehatan tubuh, menggunakan produk yang ramah lingkungan untuk menjaga kelestarian alam, serta mendukung usaha-usaha halal dan bermanfaat seperti produk UMKM yang membantu perekonomian masyarakat. Dengan cara ini, konsumsi tidak hanya memberikan manfaat pribadi, tetapi juga membantu pertumbuhan ekonomi yang lebih adil dan merata. Oleh karena itu, konsumsi yang baik dalam Islam adalah konsumsi yang tidak hanya menguntungkan individu, tetapi juga memberikan dampak positif bagi lingkungan dan masyarakat. Prinsip kemaslahatan ini menunjukkan bahwa Islam sangat memperhatikan keseimbangan antara kepentingan pribadi dan kepentingan sosial dalam setiap aktivitas ekonomi. Yang keempat, mengutamakan kebutuhan daripada keinginan. Dalam ekonomi syariah, Islam mengajarkan agar manusia mampu mengelola hartanya dengan bijak dengan cara mengutamakan kebutuhan pokok dibandingkan keinginan. Kebutuhan adalah sesuatu yang baik yang harus dipenuhi agar manusia dapat bertahan hidup dan menjalankan aktivitasnya dengan baik. Sedangkan keinginan bersifat tambahan yang tidak selalu harus dipenuhi karena lebih berkaitan dengan gaya hidup dan kepuasan pribadi. Seorang muslim dituntut untuk mampu membedakan antara kebutuhan dan keinginan agar tidak terjebak dalam perilaku konsumtif yang berlebihan. Jika seseorang lebih mengutamakan keinginan daripada kebutuhan, maka hal tersebut dapat menyebabkan pemborosan, ketidakseimbangan keuangan, dan hilangnya rasa syukur terhadap kenikmat Allah Subhanahu wa taala. Kebutuhan pokok yang harus dipenuhi oleh setiap manusia meliputi makanan dan minuman untuk menjaga kelangsungan hidup, pakaian untuk menutup aurat dan melindungi tubuh, tempat tinggal sebagai tempat berlindung dan beristirahat, pendidikan untuk meningkatkan pengetahuan dan kualitas diri, serta kesehatan sebagai upaya menjaga kondisi fisik agar tetap baik dan dalam menjalani kehidupan. Sementara itu, keinginan bersifat tambahan dan tidak selalu bersifat mendesak. Keinginan biasanya muncul dari faktor gaya hidup, lingkungan sosial, atau pengaruh tren yang berkembang di masyarakat. Oleh karena itu, dalam Islam seseorang dianjurkan untuk lebih mengendalikan keinginan agar tidak berlebihan atau tetap hidup sederhana. Dengan demikian, prinsip mengutamakan kebutuhan daripada keinginan bertujuan untuk membentuk sikap hidup yang bijaksana, hemat, dan seimbang dalam menggunakan harta, sehingga tercipta kehidupan ekonomi yang lebih stabil dan penuh keberkahan. Adapun yang kelima itu bernilai ibadah. Dalam ekonomi syariah, kegiatan konsumsi tidak hanya dipandang sebagai aktivitas untuk memenuhi kebutuhan fisik semata, tetapi juga dapat bernilai ibadah apabila dilakukan dengan niat yang benar dan sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Setiap muslim dianjurkan untuk selalu melibatkan niat yang baik dalam setiap aktivitasnya, termasuk dalam hal konsumsi barang dan jasa. Contohnya, seseorang yang makan dan minum tidak hanya bertujuan untuk memenuhi rasa lapar dan haus, tetapi juga untuk menjaga kesehatan dan memperoleh tenaga agar dapat menjalankan aktivitas sehari-hari, bekerja dengan baik, serta beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga dalam hal berpakaian, seorang muslim membeli pakaian bukan hanya untuk penampilan tetapi juga untuk menutup aurat sesuai dengan ajaran Islam dan menjaga kehormatan diri. Dengan niat yang benar dan cara yang sesuai syariat, aktivitas konsumsi yang awalnya bersifat duniawi dapat berubah menjadi amal ibadah yang bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hal ini menunjukkan bahwa Islam tidak memisahkan antara urusan dunia dan akhirat tetapi mengajarkan keseimbangan di antara keduanya.
Dengan demikian, konsumsi dalam ekonomi syariah tidak hanya memberikan manfaat material, tetapi juga membawa nilai spiritual yang dapat meningkatkan keimanan dan ketakwaan seorang muslim kepada Allah Subhanahu wa taala. Aktivitas konsumsi yang dilakukan dengan benar akan menjadi harapan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala serta memperoleh keberkahan dalam kehidupannya. Adapun materi yang ketiga itu maslahah sebagai tolak ukur konsumsi dalam ekonomi syariah. Nah, yang pertama ada pengertian maslahah. Maslahah adalah segala sesuatu yang membawa manfaat, kebaikan, dan kesejahteraan bagi manusia serta mampu menghindarkannya dari kerusakan atau kemudaratan atau mafsadah. Konsep maslahah menjadi salah satu dasar penting dalam ekonomi syariah karena setiap aktivitas ekonomi harus memberikan manfaat bagi kehidupan manusia baik di dunia maupun di akhirat. Dalam pandangan Islam, manfaat yang dimaksud tidak hanya bersifat material tetapi juga mencakup aspek spiritual, moral, sosial, dan lingkungan. Oleh karena itu, sesuatu kegiatan ekonomi dianggap baik apabila mampu menciptakan kemanfaatan yang luas serta tidak menimbulkan kerugian bagi diri sendiri maupun orang lain. Dalam ekonomi syariah, keputusan konsumsi tidak hanya diukur berdasarkan tingkat kepuasan pribadi sebagaimana dalam ekonomi konvensional, tetapi juga dinilai dari sejauh mana konsumsi tersebut mengandung nilai maslahah. Maslahah menjadi tolak ukur utama dalam menentukan apakah suatu kegiatan konsumsi dianggap baik atau tidak menurut perspektif Islam. Dengan kata lain, konsumsi tidak hanya berorientasi pada pemenuhan keinginan, tetapi juga harus memberikan dampak positif bagi kehidupan manusia secara menyeluruh, baik di dunia maupun di akhirat. Oleh karena itu, barang dan jasa yang dikonsumsi harus memenuhi beberapa kriteria penting. Pertama, konsumsi harus memberikan manfaat bagi kehidupan, yaitu dapat menunjang kebutuhan hidup manusia secara nyata dan meningkatkan kualitas hidup. Yang kedua, konsumsi harus menjaga kesehatan dan keselamatan sehingga tidak menimbulkan bahaya bagi tubuh maupun jiwa manusia. Yang ketiga, konsumsi tidak boleh merusak moral dan akhlak karena Islam sangat menekankan pentingnya menjaga etika dan perilaku yang baik dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, konsumsi tidak boleh membahayakan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung, seperti menimbulkan kerugian sosial, ekonomi, dan lingkungan. Terakhir, seluruh aktivitas konsumsi harus sesuai dengan ketentuan syariat Islam, yaitu mengikuti aturan halal dan haram yang telah ditetapkan dalam Al-Quran dan hadis. Dengan memenuhi seluruh kriteria tersebut, konsumsi dalam ekonomi syariah tidak hanya bernilai materi, tetapi juga bernilai ibadah dan keberkahan. Konsep maslahah dalam ekonomi syariah memiliki keterkaitan yang sangat erat dengan tujuan syariat Islam yang dikenal sebagai muqasid syariah. Muqasid syariah merupakan tujuan utama ditetapkannya hukum Islam yang bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan dan menghindari kemudaratan bagi manusia dalam kehidupan di dunia maupun di akhirat. Dalam konteks konsumsi, muqasid syariah menjadi dasar penting dalam menentukan apakah suatu penggunaan barang dan jasa sesuai dengan nilai-nilai Islam atau tidak. Secara umum, muqasid syariah bertujuan untuk menjaga 5 aspek utama kehidupan manusia. Pertama, menjaga agama, yaitu memastikan bahwa setiap aktivitas konsumsi tidak bertentangan dengan ajaran Islam dan tetap mendukung ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kedua, menjaga jiwa, yaitu konsumsi harus mendukung kesehatan dan keselamatan manusia serta menghindarkannya dari segala hal yang membahayakan fisik maupun mental. Yang ketiga adalah menjaga akal, yaitu melarang konsumsi yang dapat merusak kemampuan berpikir manusia seperti minuman keras dan narkoba, serta menganjurkan konsumsi yang mendukung peningkatan ilmu pengetahuan. Keempat, menjaga keturunan, yaitu memastikan bahwa konsumsi dan gaya hidup tidak merusak moral serta kehidupan generasi penerus, melainkan mendukung terciptanya keluarga yang sehat dan berakhlak baik. Kelima, yaitu menjaga harta, yaitu mengarahkan penggunaan harta agar tidak sia-sia
tidak digunakan untuk hal yang haram, serta dikelola dengan cara yang bijak dan bertanggung jawab. Dengan demikian, konsep maslahah dalam konsumsi berfungsi sebagai pedoman utama bagi umat Islam dan dalam mengambil keputusan ekonomi. Setiap penggunaan harta tidak hanya dilihat dari segi keputusan sesaat, tetapi juga dari dampaknya terhadap kehidupan secara menyeluruh. Melalui penerapan prinsip ini, konsumsi dalam Islam diharapkan dapat membawa keberkahan, kebaikan, serta kesejahteraan bagi individu maupun masyarakat secara luas. Yang B. Maslahah dalam konsumsi. Dalam ekonomi syariah, suatu kegiatan konsumsi dianggap baik apabila mampu memberikan manfaat dan membawa kebaikan bagi kehidupan manusia. Konsumsi tidak hanya dinilai dari kepuasan yang diperoleh, tetapi juga dari dampaknya terhadap diri sendiri, masyarakat, dan kehidupan akhirat. Oleh karena itu, konsumsi harus sesuai dengan prinsip maslahah, yaitu mendatangkan manfaat dan menghindarkan kerusakan. Konsumsi yang mengandung maslahah memiliki beberapa tujuan penting, yaitu yang pertama, memberikan manfaat. Dalam ekonomi syariah, setiap barang dan jasa yang dikonsumsi harus memiliki nilai manfaat yang nyata bagi kehidupan manusia. Konsumsi tidak boleh dilakukan secara sia-sia, tetapi harus diarahkan untuk memenuhi kebutuhan yang benar, diperlukan, serta memberikan dampak positif bagi kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, konsumsi yang baik adalah konsumsi yang mampu meningkatkan kualitas hidup seseorang secara fisik, mental, maupun spiritual. Barang dan jasa yang dikonsumsi seharusnya membantu manusia dalam menjalankan aktivitasnya dengan baik. Konsumsi juga diharapkan dapat mendukung pencapaian kehidupan yang lebih sehat, produktif, dan seimbang. Oleh karena itu, setiap muslim dianjurkan untuk memilih barang dan jasa yang tidak hanya memenuhi keinginan tetapi juga benar-benar memberikan manfaat yang jelas. Contoh penerapan prinsip ini dalam kehidupan sehari-hari antara lain mengkonsumsi barang bergizi untuk menjaga kesehatan tubuh dan meningkatkan daya tahan fisik. Selain itu, penggunaan alat pendidikan seperti buku, komputer, fasilitas belajar juga termasuk konsumsi yang bermanfaat karena dapat meningkatkan ilmu pengetahuan. Demikian pula dengan pemanfaatan layanan kesehatan yang membantu menjaga dan memulihkan kondisi tubuh agar tetap sehat. Dengan memperhatikan aspek manfaat dalam konsumsi, seseorang tidak hanya memperoleh kepuasan sesaat, tetapi juga mendapatkan kebaikan jangka panjang yang mendukung kehidupan yang lebih berkualitas dan sejalan dengan prinsip ekonomi syariah. Yang kedua itu menjaga kesehatan. Dalam ekonomi syariah, Islam sangat memperhatikan aspek kesehatan dalam kegiatan konsumsi. Umat Islam dianjurkan untuk selalu mengkonsumsi makanan dan minuman yang halal serta baik atau thayyib, yaitu yang tidak hanya halal secara syariat tetapi juga menyehatkan dan bermanfaat bagi tubuh. Prinsip ini menunjukkan bahwa Islam tidak hanya mengatur aspek spiritual tetapi juga sangat peduli terhadap kesehatan fisik manusia. Konsep yang sehat akan membantu konsumsi yang sehat akan membantu menjaga tubuh agar tetap kuat, bugar, dan mampu menjalankan berbagai aktivitas sehari-hari dengan optimal. Selain itu, tubuh yang sehat juga sangat penting untuk mendukung seseorang dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti sholat, puasa, dan aktivitas ibadah lainnya yang membutuhkan kondisi fisik yang baik. Sebaliknya, Islam melarang segala bentuk konsumsi yang dapat membahayakan kesehatan manusia. Contohnya seperti minuman keras, narkoba, serta makanan dan minuman yang terbukti merusak tubuh. Larangan ini bertujuan untuk melindungi manusia dari kerusakan fisik maupun mental yang dapat mengganggu kehidupan individu dan masyarakat. Dengan demikian, prinsip menjaga kesehatan dalam konsumsi menegaskan bahwa setiap muslim seharusnya selektif dalam memilih apa yang dikonsumsi sehingga tidak hanya halal tetapi juga memberikan dampak positif bagi kesehatan dan kualitas hidup secara keseluruhan. Yang ketiga itu menjaga agama. Dalam ekonomi syariah, kegiatan konsumsi harus selalu berlandaskan pada upaya menjaga agama atau fits ad-din. Artinya, setiap bentuk konsumsi yang dilakukan seorang muslim harus mendukung ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak boleh bertentangan dengan ajaran Islam. Konsumsi tidak hanya dipandang sebagai aktivitas memenuhi kebutuhan hidup,
tetapi juga sebagai bagian dari ibadah yang harus sesuai dengan aturan syariat. Seorang muslim wajib berhati-hati dalam memilih barang dan jasa yang dikonsumsi. Hal ini karena segala sesuatu yang diharamkan dalam Islam dapat merusak keimanan, melemahkan ketakwaan, serta mempengaruhi akhlak seseorang dalam kehidupan sehari-hari. Oleh sebab itu, menghindari hal-hal yang haram menjadi kewajiban yang tidak bisa diabaikan. Penerapan prinsip ini dalam kehidupan sehari-hari dapat dilihat dari berbagai contoh seperti menghindari makanan dan minuman yang haram, tidak menggunakan harta untuk keinginan yang bersifat maksiat atau dilarang agama, serta mengarahkan penggunaan harta untuk kegiatan yang bermanfaat seperti sedekah, pendidikan, dan ibadah. Dengan cara ini, konsumsi tidak hanya bernilai duniawi tetapi juga bernilai spiritual. Dengan demikian, menjaga agama dan dalam konsumsi berarti memastikan bahwa setiap aktivitas penggunaan harta selalu berada dalam koridor syariat Islam, sehingga dapat memperkuat keimanan dan mendatangkan keberkahan dalam kehidupan. Yang keempat, menjaga akal. Dalam ekonomi syariah, salah satu tujuan utama yaitu maqasid syariah adalah menjaga akal. Akal merupakan anugerah terbesar dari Allah Subhanahu wa taala yang membedakan manusia dengan makhluk lainnya. Dengan akal, manusia dapat berpikir, mengambil keputusan, serta membedakan antara yang benar dan yang salah. Oleh karena itu, Islam sangat menekankan pentingnya menjaga akal agar tetap sehat dan berfungsi dengan baik. Segala bentuk konsumsi yang dapat merusak akal sangat dilarang dalam Islam. Hal ini dikarenakan kerusakan akal akan berdampak besar terhadap perilaku manusia, baik dalam aspek ibadah, sosial, maupun ekonomi. Contoh konsumsi yang merusak akal antara lain seperti minuman beralkohol, narkoba, serta zat-zat adiktif lainnya yang dapat menghilangkan kesadaran dan merusak kemampuan berpikir seseorang. Sebaliknya, Islam sangat menganjurkan konsumsi yang dapat mendukung perkembangan akal dan peningkatan ilmu pengetahuan, seperti misalnya membeli buku, mengikuti pendidikan, menggunakan teknologi untuk belajar, serta mengakses informasi yang bermanfaat. Semua bentuk konsumsi tersebut dapat membantu meningkatkan kualitas berpikir dan memperluas wawasan seseorang. Dengan demikian, menjaga akal dalam konsumsi berarti memastikan bahwa setiap barang dan jasa yang digunakan tidak merusak fungsi berpikir manusia, tetapi justru memiliki peningkatan ilmu, kecerdasan, dan kualitas hidup yang lebih baik sesuai dengan nilai-nilai Islam. Yang kelima, ada menjaga keturunan. Dalam ekonomi syariah, menjaga keturunan merupakan salah satu tujuan penting dari maqasid syariah. Konsumsi yang dilakukan oleh seseorang tidak hanya berdampak pada diri sendiri, tetapi juga berpengaruh terhadap keluarga dan generasi yang akan datang. Oleh karena itu, Islam mengajarkan agar setiap muslim berhati-hati dalam memilih barang dan jasa yang dikonsumsi agar dapat membentuk keluarga yang sehat, kuat, dan berkualitas. Konsumsi yang baik akan membantu menciptakan lingkungan keluarga yang sehat, baik secara fisik maupun moral, mengkonsumsi makanan yang halal dan bergizi, menjaga kebersihan lingkungan, serta menggunakan harta secara benar dapat mendukung terbentuknya generasi yang sehat dan memiliki kualitas hidup yang baik. Selain itu, pola hidup yang sesuai syariat juga berperan dalam membentuk karakter anak yang berakhlak mulia dan bertanggung jawab. Sebaliknya, Islam melarang segala bentuk konsumsi atau perilaku yang dapat merusak moral dan masa depan generasi. Hal ini termasuk menghindari makanan dan minuman yang haram, serta menjauhi gaya hidup yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Islam karena dapat berdampak negatif pada perkembangan keluarga dan keturunan. Dengan demikian, menjaga keturunan dalam konsumsi berarti memastikan bahwa setiap keputusan ekonomi yang diambil dapat memberikan dampak positif bagi keluarga saat ini maupun generasi yang akan mendatang, sehingga tercipta masyarakat yang sehat, bermoral, dan sejahtera sesuai dengan ajaran Islam. Yang keenam itu ada menjaga harta. Dalam ekonomi syariah, menjaga harta merupakan salah satu tujuan penting dalam maqasid syariah. Harta dalam pandangan Islam bukan sekedar milik pribadi, tetapi merupakan amanah dari Allah Subhanahu wa taala yang harus dikelola dan digunakan dengan sebaik-baiknya. Oleh karena itu, setiap muslim dituntut untuk menggunakan hartanya secara bijaksana, bertanggung jawab, dan sesuai dengan ketentuan syariat. Islam mengajarkan agar harta tidak dihamburkan untuk hal-hal yang tidak bermanfaat. Konsumsi yang berlebihan
tidak terarah, dan hanya mengikuti hawa nafsu dapat menyebabkan pemborosan serta merugikan diri sendiri maupun orang lain. Selain itu, Islam juga melarang segala bentuk penggunaan harta yang tidak halal dan atau bertentangan dengan syariat. Dalam menjaga harta, seorang muslim juga harus menghindari praktik-praktik yang merugikan seperti penipuan dalam transaksi, pemborosan, serta penggunaan harta untuk hal-hal yang diharamkan. Harta seharusnya digunakan untuk memenuhi kebutuhan yang benar-benar penting, meningkatkan kesejahteraan hidup, serta membantu orang lain melalui sedekah, infak, dan zakat. Dengan demikian, menjaga harta dalam konsumsi berarti mengelola dan menggunakan rezeki secara bijaksana agar memberikan manfaat yang maksimal, tidak merugikan diri sendiri maupun orang lain, serta tetap berada dalam koridor syariat Islam. Hal ini menunjukkan bahwa harta bukan hanya sarana pemenuhan kebutuhan duniawi, tetapi juga sebagai alat untuk mencapai keberkahan dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Tujuan-tujuan tersebut dikenal sebagai maqasid syariah, yaitu tujuan utama dari ditetapkannya syariat Islam yang berfokus pada penjagaan kemaslahatan hidup manusia serta pencegahan terhadap berbagai bentuk kemudaratan. Maqasid syariah menjadi landasan penting dalam setiap aspek kehidupan, termasuk dalam kegiatan konsumsi, agar setiap tindakan ekonomi yang dilakukan tetap berada dalam koridor yang sebenarnya sesuai dengan ajaran Islam. Dengan adanya konsep maqasid syariah ini, umat Islam diarahkan untuk selalu mempertimbangkan dampak dari setiap keputusan konsumsi, tidak hanya dari segi kepuasan materi, tetapi juga aspek spiritual, moral, dan sosial. Setiap penggunaan harta harus mampu memberikan manfaat yang luas, serta tidak menimbulkan kerusakan bagi diri sendiri maupun orang lain. Dengan penerapan prinsip maslahah dalam konsumsi, seorang muslim akan lebih mudah mencapai keseimbangan antara kebutuhan duniawi dan kebahagiaan akhirat. Kehidupan dunia tidak hanya dijadikan tujuan utama, tetapi sebagai bagian sarana untuk mencapai ridho Allah Subhanahu wa taala dan kebahagiaan yang abadi di akhirat. Dengan demikian, konsumsi dalam Islam tidak hanya memberikan ekonomi, tetapi juga memberikan ibadah dan membawa keberkahan dalam kehidupan. Yang C, ada bentuk maslahah dalam konsumsi. Dalam konsumsi syariah, maslahah dalam konsumsi dapat dibedakan menjadi dua bentuk utama, yaitu maslahah individu dan maslahah sosial. Kedua bentuk masalah ini bertujuan untuk menciptakan keseimbangan antara kepentingan pribadi dan kepentingan masyarakat sehingga tercipta kehidupan yang harmonis dan sejahtera. Yang pertama itu ada maslahah individu. Masalah individu adalah manfaat yang diperoleh seseorang secara pribadi dari kegiatan konsumsi yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dalam ekonomi syariah, konsumsi tidak hanya bertujuan untuk memperoleh kepuasan semata, tetapi juga harus mampu meningkatkan kualitas hidup seseorang agar tidak menjalani kehidupan dengan agar dapat menjalani kehidupan dengan sehat, nyaman, produktif, serta mampu melaksanakan aktivitas sehari-hari dan ibadah dengan baik. Konsumsi yang termasuk dalam maslahah individu harus memenuhi beberapa kriteria penting, yaitu bersifat halal, memberikan manfaat nyata, serta tidak membahayakan diri sendiri baik secara fisik, mental, maupun spiritual. Dengan demikian, setiap barang dan jasa yang dikonsumsi harus benar-benar memberikan dampak positif bagi kehidupan individu. Contoh maslahat individu dalam kehidupan sehari-hari antara lain mengkonsumsi makanan bergizi untuk menjaga kesehatan tubuh agar tetap kuat dan bugar, membayar biaya pendidikan untuk menambah ilmu pengetahuan dan meningkatkan kualitas diri, membeli obat-obatan untuk menjaga kesehatan dan menyembuhkan penyakit, serta menggunakan pakaian yang layak untuk menutup aurat sesuai dengan ajaran Islam. Maslahah individu memiliki peran yang sangat penting karena Islam mengajarkan umatnya untuk menjaga diri, kesehatan, dan kesejahteraan pribadi sebagai bentuk rasa syukur atas nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan menjaga maslahah individu, seseorang muslim dapat menjalani kehidupannya yang lebih baik dan lebih bermanfaat bagi diri sendiri maupun orang lain. Yang kedua itu ada maslahah sosial. Maslahah sosial adalah manfaat yang dirasakan oleh masyarakat secara luas dari segi kegiatan konsumsi yang dilakukan oleh seseorang. Dalam ekonomi syariah, konsumsi tidak hanya dipandang sebagai aktivitas untuk memenuhi kebutuhan pribadi, tetapi juga harus memperhatikan dampaknya terhadap lingkungan sosial dan kehidupan orang lain.
Hal ini karena setiap keputusan konsumsi yang dilakukan individu dapat memberikan pengaruh baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap kondisi masyarakat. Konsumsi yang baik dalam perspektif Islam adalah konsumsi yang mampu meningkatkan kesejahteraan sosial, mempererat hubungan antar individu, serta tidak menimbulkan kerugian bagi pihak lain. Oleh karena itu, setiap muslim dituntut untuk memiliki kepedulian sosial dalam setiap aktivitas ekonominya agar tercipta kehidupan masyarakat yang harmonis dan seimbang. Contoh penerapan maslahah sosial dalam kehidupan sehari-hari antara lain seperti membeli produk dari UMKM muslim untuk membantu meningkatkan perekonomian masyarakat, tidak melakukan penimbunan barang, kebutuhan pokok karena dapat merugikan orang lain, serta menghindari perilaku konsumtif yang berlebihan yang dapat menimbulkan kesenjangan sosial. Selain itu, mengutamakan produk yang ramah lingkungan juga termasuk bentuk kepedulian sosial karena menjaga kelestarian alam untuk kepentingan bersama. Tidak kalah penting, penggunaan sebagian harta untuk sedekah dan membantu sesama juga merupakan wujud nyata maslahah sosial dalam Islam. Dengan demikian, masalah sosial menunjukkan bahwa Islam sangat menjunjung tinggi nilai kebersamaan, keadilan, dan kepedulian terhadap sesama dalam setiap aktivitas ekonomi. Konsumsi tidak hanya berorientasi pada kepentingan individu, tetapi juga harus memberikan manfaat yang luas bagi masyarakat secara keseluruhan. Dengan demikian, konsumsi dalam ekonomi syariah tidak hanya bertujuan memenuhi kepentingan pribadi, tetapi juga harus memberikan manfaat bagi masyarakat luas. Yang keempat, materi keempat itu perilaku konsumsi dalam ekonomi syariah. Yang pertama itu pengertian perilaku konsumsi. Perilaku konsumsi adalah cara atau pola seseorang dalam menggunakan pendapatannya yang dimilikinya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Perilaku ini mencakup bagaimana seseorang memilih, membeli, dan menggunakan barang atau jasa sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan yang dimiliki. Setiap individu memiliki perilaku konsumsi yang berbeda tergantung pada pendapatan, gaya hidup, lingkungan sosial, dan tingkat pemahaman ekonominya. Dalam ekonomi syariah, perilaku konsumsi tidak hanya dipengaruhi oleh faktor ekonomi semata, tetapi juga dipandu oleh nilai-nilai agama dan moral Islam. Seorang muslim dalam melakukan konsumsi harus memperhatikan prinsip halal, baik, serta menghindari sikap berlebihan dan pemborosan. Dengan demikian, konsumsi tidak hanya bertujuan memenuhi kebutuhan duniawi, tetapi juga memberikan nilai ibadah dan mendatangkan keberkahan. Perilaku konsumsi dalam Islam juga menekankan keseimbangan antara kebutuhan individu dan kepedulian sosial. Artinya, seseorang tidak boleh hanya mementingkan diri sendiri, tetapi juga harus mempertimbangkan dampak konsumsi terhadap orang lain dan lingkungan sekitar. Oleh karena itu, perilaku konsumsi dalam ekonomi syariah diarahkan untuk menciptakan kehidupan yang lebih adil, seimbang, dan sesuai dengan tuntunan syariat Islam. Yang B, ada prinsip perilaku konsumsi Islami. Prinsip konsumsi dalam Islam tidak dilakukan secara bebas, tetapi diatur oleh prinsip-prinsip yang bersumber dari ajaran Al-Quran dan hadis. Prinsip-prinsip ini bertujuan agar kegiatan konsumsi tidak hanya memenuhi kebutuhan duniawi, tetapi juga membawa keberkahan serta sesuai dengan nilai-nilai moral dan spiritual Islam. Prinsip yang pertama itu prinsip keadilan, yaitu konsumsi harus dilakukan secara adil dan tidak merugikan pihak lain. Dalam konsumsi syariah, keadilan berarti setiap individu menggunakan harta sesuai kebutuhan dan tidak berlebihan, sehingga tidak menimbulkan ketimpangan atau kerugian bagi orang lain. Seorang muslim tidak boleh juga tidak diperbolehkan menggunakan hartanya hanya untuk kepentingan pribadi secara berlebihan, sehingga merupakan kewajiban sosial yang telah ditetapkan dalam Islam. Selain itu, penggunaan harta dalam Islam harus tetap memperhatikan hak-hak orang lain, seperti kewajiban membayar zakat serta anjuran untuk berinfak dan bersedekah. Hal ini menunjukkan bahwa harta yang dimiliki seseorang tidak sepenuhnya menjadi miliknya secara mutlak, tetapi juga mendapatkan hak orang lain di dalamnya yang harus ditunaikan. Dengan menerapkan prinsip keadilan dalam konsumsi, seorang muslim tidak hanya menjaga keseimbangan dalam kehidupan sendiri, tetapi juga ikut menciptakan kesejahteraan sosial yang lebih merata di masyarakat. Prinsip yang kedua adalah prinsip kebersihan, yang menekankan bahwa setiap barang dan jasa yang dikonsumsi harus dalam keadaan bersih, sehat, dan halal.
Dalam ekonomi syariah, kebersihan tidak hanya dipahami secara fisik tetapi juga mencakup aspek kesucian baik dari segi zat maupun cara memperolehnya. Hal ini menunjukkan bahwa Islam sangat memperhatikan kualitas dan kelayakan sesuatu yang dikonsumsi oleh umatnya. Islam menempatkan kebersihan sebagai bagian penting dalam kehidupan sehari-hari, karena memiliki hubungan langsung dengan kesehatan fisik manusia serta kesucian spiritual seseorang muslim. Konsumsi yang bersih dan halal akan menjaga tubuh tetap sehat, terhindar dari penyakit, serta mendukung seseorang dalam menjalankan ibadah dengan baik. Selain itu, prinsip kebersihan juga mengajarkan umat Islam untuk selalu berhati-hati dalam memilih makanan, minuman, maupun barang lainnya agar tidak mengandung unsur yang kotor, berbahaya, atau diharamkan. Yang selanjutnya ada prinsip kesederhanaan, yaitu sikap tidak hidup bermewah-mewah dan tidak berlebihan dalam menggunakan harta. Dalam ekonomi syariah, Islam mengajarkan umatnya untuk hidup secara wajar sesuai kebutuhan dan tidak mengikuti hawa nafsu yang mendorong kepada perilaku konsumtif yang berlebihan. Islam sangat melarang sikap boros dan gaya hidup yang berlebihan karena hal tersebut dapat menimbulkan pemborosan, ketidakseimbangan serta pengelolaan harta serta dapat memunculkan sikap sombong dan ria dalam kehidupan seseorang. Harta yang dimiliki seseorang seharusnya digunakan secara bijak agar memberikan manfaat yang lebih besar bukan hanya untuk kepuasan sesaat. Dengan menerapkan prinsip kesederhanaan, seseorang muslim akan lebih mampu mengendalikan diri dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Selain itu, prinsip ini juga membantu menciptakan kehidupan yang lebih seimbang, tenang, dan penuh rasa syukur agar nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dapat dinikmati. Prinsip yang keempat ada prinsip moralitas, yaitu bahwa setiap kegiatan konsumsi harus mendukung terbentuknya akhlak yang baik dalam diri seseorang muslim. Dalam ekonomi syariah, konsumsi tidak hanya dilihat dari aspek pemenuhan kebutuhan fisik tetapi juga dari dampaknya terhadap perilaku, sikap, dan karakter seseorang dalam kehidupan sehari-hari. Islam mengajarkan bahwa setiap aktivitas ekonomi, termasuk konsumsi, harus selalu berada dalam batasan nilai-nilai moral dan etika yang telah ditetapkan oleh syariat. Oleh karena itu, segala bentuk konsumsi yang mengarah pada perbuatan yang dilarang oleh agama harus dihindari, seperti mengonsumsi barang haram atau terlibat dalam aktivitas yang dapat merusak moral dan akhlak. Selain itu, prinsip moralitas juga menuntut seorang muslim untuk selalu menjaga perilaku agar tetap baik, jujur, dan bertanggung jawab dalam setiap penggunaan harta. Dengan demikian, konsumsi yang dilakukan tidak hanya memberikan manfaat secara materi tetapi juga membantu membentuk pribadi yang berakhlak mulia serta menjauhkan diri dari perbuatan yang bertentangan dengan ajaran Islam. Terakhir ada prinsip keseimbangan, yaitu menjaga keseimbangan antara kebutuhan dunia dan akhirat. Dalam ekonomi syariah, seorang muslim diperbolehkan untuk menikmati rezeki yang diberikan Allah Subhanahu wa taala di dunia selama tidak melanggar aturan syariat dan tidak berlebihan dalam penggunaannya. Hal ini menunjukkan bahwa Islam tidak melarang manusia untuk memenuhi kebutuhan duniawi tetapi mengarahkannya agar dilakukan secara bijaksana dan penuh tanggung jawab. Dengan demikian, kebutuhan dunia tidak boleh dijadikan tujuan utama karena kehidupan akhirat merupakan tujuan yang lebih utama dan kekal. Oleh sebab itu, setiap penggunaan harta harus diarahkan untuk hal-hal yang tidak hanya bermanfaat di dunia tetapi juga memiliki nilai ibadah dan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Misalnya menggunakan harta untuk kebutuhan yang halal, membantu sesama, serta berinfak dan bersedekah. Dengan menerapkan prinsip keseimbangan ini, seorang muslim akan mampu menjalani kehidupan secara harmonis, tidak terjebak dalam sifat materialis, serta tetap menjadikan akhirat sebagai orientasi utama dalam setiap aktivitas konsumsi. Yang C ada faktor yang mempengaruhi konsumsi dalam Islam. Perilaku konsumsi seseorang dalam perspektif Islam dipengaruhi oleh faktor yang saling berkaitan. Faktor-faktor ini tidak hanya bersifat ekonomi, tetapi juga mencakup aspek spiritual, sosial, pendidikan yang membentuk seseorang menggunakan harta.
Yang faktor pertama itu pendapatan, yaitu jumlah penghasilan yang diperoleh seseorang dari berbagai sumber seperti pekerjaan, usaha maupun investasi yang halal. Dalam konsumsi Islam, pendapatan menjadi salah satu faktor utama yang mempengaruhi tingkat konsumsi seseorang. Karena semakin tinggi pendapatan yang dimiliki, maka kemampuan untuk memenuhi kebutuhan hidup juga semakin besar. Namun dalam perspektif ekonomi syariah, peningkatan konsumsi akibat bertambahnya pendapatan tidak boleh dilakukan secara bebas tanpa batas. Setiap muslim tetap diwajibkan untuk mengendalikan pengeluarannya agar tidak berlebihan, tidak boros, serta tidak terjebak dalam gaya hidup konsumtif yang berlebihan. Islam mengajarkan bahwa harta harus digunakan secara bijak dan proporsional sesuai kebutuhan. Selain itu, pendapatan dalam Islam juga memiliki dimensi sosial yang penting, yaitu adanya kewajiban untuk memperhatikan orang lain melalui zakat, infak, dan sedekah. Dengan demikian, pendapatan tidak hanya digunakan untuk kepentingan pribadi, tetapi juga untuk membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara lebih luas. Hal ini menunjukkan bahwa dalam ekonomi Islam, konsumsi selalu diimbangi dengan tanggung jawab sosial dan nilai ibadah. Faktor kedua yaitu keimanan, yang merupakan faktor penting dalam menentukan perilaku konsumsi dalam Islam. Keimanan menjadi dasar utama yang mengarahkan seseorang dalam menggunakan harta sesuai dengan aturan syariat. Tingkat keimanan seseorang sangat berpengaruh terhadap cara ia membelanjakan hartanya dalam kehidupan sehari-hari. Semakin tinggi tingkat keimanan seseorang, maka semakin besar pula kesadaran dirinya untuk selalu berhati-hati dalam memilih barang dan jasa yang dikonsumsi. Ia akan memastikan apakah yang dikonsumsi berasal dari sumber yang halal, baik dari segi zat maupun cara memperolehnya. Selain itu, orang yang memiliki keimanan yang kuat juga akan berusaha menjauhi segala bentuk pemborosan dan perilaku berlebihan dalam penggunaan harta. Keimanan yang tinggi juga membuat seseorang lebih mengutamakan keberkahan dibandingkan sekedar kepuasan duniawi. Faktor ketiga ada lingkungan sosial, yaitu kondisi masyarakat di sekitar individu yang dapat mempengaruhi cara berpikir, gaya hidup, dan pola konsumsi seseorang. Lingkungan sosial memiliki peran yang cukup besar dalam membentuk kebiasaan konsumsi, karena manusia pada dasarnya adalah makhluk sosial yang cenderung mengikuti norma dan kebiasaan yang berlaku di sekitarnya. Jika seseorang berada dalam lingkungan yang cenderung konsumtif dan materialistis, maka ia akan lebih mudah terpengaruh untuk mengikuti pola konsumsi yang berlebihan, seperti gaya hidup mewah, pemborosan, dan keinginan untuk selalu mengikuti tren. Hal ini dapat menyebabkan seseorang kurang mampu mengendalikan diri dalam menggunakan harta sesuai kebutuhan. Sebaliknya, jika seseorang berada dalam lingkungan yang religius dan menjunjung tinggi nilai-nilai Islam, maka pola konsumsi yang terbentuk cenderung lebih sederhana, bijaksana, dan sesuai dengan syariat. Lingkungan seperti ini akan mendorong individu untuk lebih mengutamakan kebutuhan daripada keinginan, serta lebih berhati-hati dalam membelanjakan hartanya. Faktor keempat adalah pendidikan, yaitu memiliki peran penting dalam membentuk pemahaman seseorang mengenai konsumsi yang bijak dalam perspektif Islam. Melalui pendidikan, individu dapat memperoleh pengetahuan yang lebih luas tentang bagaimana mengelola harta dengan cara yang benar, serta memahami nilai-nilai ekonomi syariah yang harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Pendidikan membantu seseorang untuk mampu membedakan antara kebutuhan dan keinginan, sehingga ia tidak mudah terjebak dalam perilaku konsumtif yang berlebihan. Selain itu, pendidikan juga mengenalkan konsep halal, haram, dan maslahah dalam konsumsi, sehingga individu dapat lebih selektif dalam memilih barang dan jasa yang digunakan. Dengan tingkat pendidikan yang baik, seseorang akan lebih mudah memahami pentingnya pengelolaan pendapatan secara bijaksana sesuai dengan ajaran Islam. Ia akan lebih berhati-hati dalam membelanjakan hartanya, menghindari pemborosan, serta menggunakan penggunaan harta untuk hal-hal yang bermanfaat dan bernilai ibadah. Dengan demikian, pendidikan menjadi salah satu faktor penting yang mendukung terbentuknya perilaku konsumsi yang sesuai dengan prinsip ekonomi syariah, yang dia adalah larangan dalam konsumsi. Larangan dalam ekonomi syariah, kegiatan konsumsi tidak dilakukan secara bebas tetapi dibatasi oleh aturan-aturan Islam agar tidak merugikan diri sendiri maupun orang lain. Islam sangat memperhatikan cara seseorang muslim menggunakan hartanya, sehingga terdapat beberapa larangan dalam konsumsi yang dapat dihindari.
Larangan pertama yaitu israf atau berlebihan, yaitu sikap menggunakan harta secara berlebihan atau mengkonsumsi sesuatu di luar batas kebutuhan yang wajar. Dalam ekonomi syariah, israf dipandang sebagai perilaku yang tidak sesuai dengan ajaran Islam karena dapat menimbulkan pemborosan, mengurangi keberkahan harta, serta menyebabkan ketidakseimbangan dalam kehidupan ekonomi seseorang. Islam sangat menekankan pentingnya hidup sederhana, mengonsumsi harta secara bijaksana sesuai kebutuhan. Larangan yang kedua yaitu tabazir, yaitu pemborosan, yaitu perilaku yang menghamburkan harta untuk hal-hal yang tidak bermanfaat atau tidak memiliki tujuan yang jelas. Dalam ekonomi syariah, tabazir dipahami sebagai penggunaan harta secara sia-sia, meskipun jumlah yang digunakan tidak besar, tetapi tetap tidak memberikan manfaat yang berarti bagi kehidupan. Tabzir berbeda dengan israf. Jika israf lebih menekankan pada penggunaan harta secara berlebihan, maka tabzir lebih menekankan pada ketidaktepatan penggunaan harta. Larangan ketiga yaitu konsumsi barang haram, yaitu konsumsi atau menggunakan barang dan jasa yang dilarang dalam Islam. Dalam ekonomi syariah, segala bentuk konsumsi yang mengandung unsur haram tidak diperbolehkan karena bertentangan dengan ketentuan syariat serta dapat membawa dampak buruk bagi kehidupan manusia baik secara individu maupun sosial. Contoh barang dan jasa yang diharamkan dalam Islam seperti minuman keras, narkoba, atau makanan yang tidak halal lainnya. Baik, begitu selesai pula materi yang dapat saya paparkan. Adapun kesimpulan yang dapat saya ambil yaitu secara keseluruhan prinsip konsumsi dalam Islam dan produksi dalam ekonomi syariah menunjukkan bahwa seluruh aktivitas ekonomi tidak hanya berorientasi pada pemenuhan kebutuhan material, tetapi juga harus selaras dengan nilai-nilai spiritual, moral, dan sosial. Dalam Islam, konsumsi tidak sekedar bertujuan untuk mencapai kepuasan, tetapi diarahkan untuk mencapai kemaslahatan yang mencakup manfaat, keberkahan, dan terhindar dari kerusakan. Hal ini menegaskan bahwa setiap penggunaan harta harus dilakukan secara halal, bermanfaat, tidak berlebihan, serta sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan syariat yang bersumber dari Al-Quran dan Hadis. Selain itu, konsep konsumsi dalam ekonomi syariah sangat erat berkaitan dengan tujuan syariat atau maqasid syariah. Dengan menerapkan prinsip-prinsip seperti keadilan, kebersihan, kesederhanaan, moralitas, dan keseimbangan, serta menghindari larangan seperti israf, tabzir, dan konsumsi barang haram, seorang muslim diarahkan untuk membentuk perilaku ekonomi yang bertanggung jawab. Produksi dalam ekonomi syariah juga tidak hanya mengejar keuntungan, tetapi harus menghasilkan barang dan jasa yang halal, bermanfaat, serta membawa kemaslahatan bagi masyarakat. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa ekonomi syariah membangun sistem konsumsi dan produksi yang seimbang antara kebutuhan dunia dan akhirat. Melalui prinsip maslahah, individu tidak hanya mencapai kesejahteraan pribadi tetapi juga berkontribusi pada kesejahteraan sosial. Pada akhirnya, seluruh aktivitas ekonomi dalam Islam menjadi sarana ibadah yang mengantarkan manusia pada kehidupan yang lebih adil, berkah, dan sesuai dengan tuntutan syariat. Sekian materi yang dapat saya paparkan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga materi yang saya paparkan dapat menambah ilmu pengetahuan kita semua. Akhir kata saya tutup, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.